Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, dan tetap di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita masuk kepada renungan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi dan berkati kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan dan kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Tuhan masih menjagai, melindungi kami sehingga kami masih dalam keadaan baik-baik saja. Bapa, hari ini kami akan merenungkan kembali firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami mengerti firman Tuhan hari ini, dan juga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami serahkan perenungan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 27, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Paulus berlayar ke Roma. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus, dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmon. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Saudaraku, di dalam kitab Kisah Para Rasul ini kita bisa membaca bahwa bagaimana Paulus berjuang melakukan pelayanannya. Dan setelah persidangan yang manipulatif dan tidak ramah, di sini Tuhan menyediakan penghiburan bagi Paulus melalui persahabatan yang tidak lazim. Ada seorang yang bernama Julius, merupakan seorang perwira dari batalion Kaisar, yang kepadanya diserahkan Paulus dan tahanan lainnya. Namun, ia memperlakukan Paulus dengan ramah dan memberinya kelonggaran. Tampaknya mereka mulai menjalin persahabatan. Namun persahabatan itu diuji ketika pelayaran mereka terus dihadang oleh angin yang membuat mereka tidak kunjung tiba di tujuan dan kehilangan banyak waktu. Paulus sudah memperingatkan betapa berbahayanya pelayaran mereka. Namun Julius dengan sengaja mengabaikan peringatan Paulus. Patut dimaklumi bahwa Julius sebagai perwira lebih mendengarkan jurumudi dan nakhoda. Lebih logis baginya untuk percaya kepada kru kapal yang berpengalaman daripada kepada Paulus yang tak memiliki latar belakang sebagai pelaut. Apalagi cuaca yang terlihat mendukung sangkaan mereka. Namun, Julius tidak menyadari bahwa ia sedang mengabaikan sahabatnya dan cuaca akan berubah dengan cepat. Camkanlah, persahabatan tidak melulu tentang kata-kata yang ramah, tetapi juga peringatan yang melukai. Seorang sahabat mungkin memperingatkan kita dengan kata-kata tidak menyenangkan,
tetapi sebenarnya ia sedang berusaha menghindarkan kita dari badai yang mematikan. Sebaliknya, lawan bisa saja membuat kita senang dan merasa semuanya baik-baik saja, padahal ia hanya mengarahkan kita untuk terjadi dalam diri kita kecelakaan. Jika kita memiliki sahabat, percayalah kepadanya saudaraku, sekalipun ia sepertinya tidak tahu apa-apa, setidaknya dengarkanlah setiap peringatan yang disampaikannya. Saudaraku, bersikap ramah kepada sahabat adalah hal yang sangat baik, tetapi hal terbaik yang dapat kita berikan kepada sahabat adalah kepercayaan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah mengirimkan kita sahabat dalam masa kesesakan kita, dan berterima kasihlah atas kehadiran sahabat yang peduli akan kebaikan kita. Semoga kita selalu ditolong oleh Tuhan dengan perantaraan sahabat yang diberikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu boleh mengingatkan kami bahwa begitu pentingnya seorang sahabat dalam kehidupan kami, menolong kami saat kami hendak terjerumus ke dalam kecelakaan. Tuhan, ingatkan kami bahwa dalam hidup ini seringkali kami memakai cara kami sendiri, menganggap diri kami hebat, yang bahkan mengabaikan peringatan dari sahabat kami. Ampuni kami Tuhan, agar kami mengerti bahwa Tuhan memberikan sahabat bagi kami adalah orang yang akan melengkapi dan mengingatkan kami untuk kami selalu berhati-hati dalam jalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, tanamkan dalam hati pikiran kami, agar kami terus boleh mengingat Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, terus kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Bapa, pulihkanlah keadaan bangsa kami yang saat ini begitu mengalami kesulitan, perekonomian yang tidak baik, kondisi pekerjaan dari berbagai rakyat-Mu yang tidak baik. Tuhan, pulihkan supaya semuanya kembali baik ya Bapa, dan boleh semuanya memiliki penghasilan, sehingga terjadi perubahan kesejahteraan yang lebih baik ke depannya. Berkati pemerintahan kami Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah di tempat kami tinggal, supaya mereka dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan benar, dengan baik di hadapan Tuhan untuk kesejahteraan rakyat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk gereja-gereja Tuhan, biarlah Tuhan pakai terus supaya jadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Jadikan gereja Tuhan sebagai sumber berkat yang membantu banyak orang yang selalu menyatakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa, biarlah gereja-Mu boleh terus berdiri bahu-membahu menolong orang dan selalu menunjukkan sikap bagaimana Tuhan sudah melindungi dan menjaga setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga kami Bapa. Terus kami bawa dalam tangan Tuhan. Biarlah keluarga kami boleh dalam keadaan baik-baik saja, terus boleh selalu berserah pada Tuhan. Ingatkan Tuhan keluarga kami untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, agar kami dan keluarga kami tidak hilang dari jalan Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap pekerjaan dan usaha kami, tambahkan berkat rezeki dan kesehatan, sehingga dengan berkat melalui usaha pekerjaan kami Tuhan, boleh kami mencukupi kebutuhan kami, dan juga kami boleh menolong banyak orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kehidupan kami serahkan tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin dan sertai, agar langkah hidup kami tetap boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kita, menguatkan kita dalam kita menjalani hari-hari kita ke depan. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.